Baik, saya akan menjelaskan beberapa nomor terkait dengan tugas minggu sebelumnya. Yang pertama, tunjukkan secara langsung bahwa barisan berikut merupakan barisan Cauchy. Ya, nomor 1, saya punya barisan N tambah 1 per N. Kemudian saya ambil XN-nya ini. N tambah 1 per N. Sesuai definisi, maka kita ambil epsilon lebih besar 0. Yang mau kita cari adalah bilangan asli N0. Sehingga untuk M dan N lebih besar N0 berlaku mutlak XM kurang XN lebih kecil dari epsilon. Perhatikan nih, XM mutlak XM kurang XN, XM ganti dengan M tambah 1 per M kurang XN, N tambah 1 per N. Secara aljabar kita memperolehnya ini, mutlak dari N kurang M per Mn. Ini akan sama dengan mutlak dari 1 per M kurang 1 per N. Dengan ketaksamaan segitiga, maka kita peroleh ini lebih kecil sama dengan 1 per M tambah 1 per N. Ternyata kan kita punya sebelumnya itu M lebih besar N0 dan N juga lebih besar N0. Kalau M lebih besar N0, maka 1 per M pasti lebih kecil 1 per N0. Nih. Sehingga kita peroleh 2 per N0. Berarti N0 yang kita pilih adalah N0 yang lebih besar dari 2 per epsilon. Kalau N0-nya sedemikian, maka untuk setiap epsilon terdapat N0, sehingga untuk M dan N lebih besar dari N0 berlaku ini. Sekali lagi, kalau kita mau menunjukkan dia barisan Cauchy, berarti kita harus memilih atau kita cari bilangan N0 itu, bilangan asli N0 tersebut. Oke, kita beralih ke nomor 2. Nomor 2, barisannya ini, XN-nya berarti ini. Sama halnya juga ketika kita mau membuktikan barisan Cauchy, maka ini ya. Kita akan mencari N0-nya itu. N0 yang mana sehingga ketaksamaan ini berlaku. Kalau XN-nya seperti ini, kemudian kita ambil M sama dengan N, selesai. Ini akan sama dengan 0. Makanya kita kasusnya M lebih besar N. Kalau M lebih besar N, maka kita bisa menulis XM-nya demikian. Karena M lebih besar N, maka XM-nya ini. Kalau XN hanya sampai di sini. Tapi karena kita berlaku M lebih besar N, maka ada suku yang lebih besar dari N lagi, yaitu mungkin ini. Kita tidak tahu M-nya sampai di mana, makanya dibuat hanya sampai begini. Diperumum.
Berarti ketika mutlak xm kurang xn, berarti yang tersisa ini mulai dari suku n tambah 1 sampai dengan suku ke m itu. Pada latihan sebelumnya itu ada yang langkah ini ke sini, ini ke langkah ini, berdasarkan latihan sebelumnya itu bahwa 2 pangkat n pasti lebih kecil sama dengan dari n tambah 1 faktorial. Kalau 2 pangkat n lebih kecil sama dengan n tambah 1 faktorial, maka 1/2 pangkat n pasti lebih besar sama dengan dari 1/n tambah 1 faktorial. Makanya jadinya seperti ini. Ini pasti lebih kecil dari ini. Sedangkan ini pasti lebih kecil dari ini. Dan seterusnya. Kemudian kita faktorkan 1/2 pangkat n, maka diperolehnya ini. Oke. Kemudian kita gunakan penjumlahan deret geometri untuk menghitung ini. Penjumlahan deret geometri untuk menghitung ini. Dengan A-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan setengah. R-nya lebih kecil dari 1, maka yang kita gunakan itu jumlahnya A kali 1 kurang rasio pangkat n per 1 kurang R. Ingat kembali penjumlahan deret geometri, saya ulangi, yang ini A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. A-nya 1, R-nya setengah. Maka kita perolehnya demikian. Yang dalam ini. Kemudian secara aljabar kita peroleh ini. Ini kalau dikali dengan ini tidak lain dari 1/2 pangkat N kurang 1. Oke. Kemudian ini akan menuju 0 yang ini sendiri. Kan M kan lebih besar dari N. M lebih besar dari N. Ketika 1/2 pangkat M kurang N, pasti penyebutnya akan semakin besar. 1 semakin besar akan menuju ke 0. Sehingga yang tersisa 1 ini. Sehingga sama dengan 1/2 pangkat N kurang 1. Kenapa kita pilih ini? Pilih 2 pangkat N0 kurang 1 lebih besar 1/epsilon. Sehingga ketaksamaan ini berlaku. Jawabannya ada di sini. Kalau dalam perkuliahan saya sering bilang kita oret-oret dulu baru bisa menentukan nilai N0-nya. Jadi kita oret-oret. Yang kita inginkan ini, bahwa 1/2 pangkat N tambah 1 harus lebih kecil dari epsilon. Berarti 2 pangkat N kurang 1 lebih besar dari 1/epsilon.
Kalau kedua ruasnya saya taruh log, maka ini yang diperolehnya. Kemudian yang ruas kirinya akan menjadi N kurang 1 kali log 2 lebih besar dari log 1 per epsilon. Yang ini ke sini, lihat kembali sifat-sifat dari logaritma. Ini kan N kurang 1 lebih besar dari log 1 per epsilon per log 2. Dari situ maka muncullah 2 log 1 per epsilon. Ini diperoleh dari sini ke sini, maka N lebih besar 1 tambah 2 log 1 per epsilon. Kalau ini bentuk terakhirnya, maka N0-nya ini 1 tambah 2 log 1 per epsilon. Oke. Sehingga diperolehnya demikian. Sekarang kita mau menunjukkan bahwa barisan bukan merupakan barisan Cauchy. Ini xn-nya negatif 1 pangkat n, terdapat epsilon. Kan kalau kita menunjukkan dia bukan barisan Cauchy berarti ingkaran dari definisinya. Berarti terdapat epsilon, sehingga untuk setiap n0 bilangan asli berlaku demikian. Mutlak xm kurang xn lebih besar epsilon. Saya ambil m-nya ini n tambah 1, artinya suku n tambah 1. Kalau kita jalankan secara aljabar demikian, kemudian kita pilih dapatnya mutlak xm kurang xn sama dengan 2. Kalau saya ambil epsilonnya 1, maka berlakunya demikian. Jadi ini bukan merupakan barisan Cauchy. Langkah yang sama juga dapat Anda kerjakan untuk nomor 2. Kita mau tunjukkan, yang berikut kita mau tunjukkan jika xn Cauchy, yn juga barisan yn Cauchy, maka barisan xn tambah yn Cauchy. Pembuktiannya hampir sama dengan aljabar barisan yang kita pernah buktikan. Karena xn dan yn barisan Cauchy, maka ada K1, sehingga mn lebih besar sama dengan K1 berlaku ini. Dan ada K2, sehingga ym kurang yn, mutlak ym kurang yn lebih kecil dari epsilon per 2. Saya pilih K adalah superumum dari K1 dan K2, sehingga n lebih besar sama dengan K berlaku ini. Ini kurang dengan ym, ini yn kurang dengan ym, kemudian berdasarkan kesamaan segitiga, maka ini. Ternyata ini lebih kecil dari epsilon per 2, dan ini lebih kecil dari epsilon per 2. Epsilon per 2 tambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Dengan demikian, maka xn tambah yn barisan Cauchy. Untuk xn kali yn, pembuktiannya hampir sama dengan aljabar barisan yang konvergen. Demikian penjelasan singkat terkait dengan tugas-tugas yang Anda sudah kerjakan. Terima kasih.